Hai Indosiar Mania dan Magic Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 426. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Gibran yang menjenguk makam Kinan. Gibran cerita soal apa yang terjadi dengan Gibran dan Irsyad. Kin, Irsyad jahat kan sama aku. Masa dia bilang aku buat nyari pacar lain. Dia nggak tahu rasanya jadi aku ditinggal sama orang yang aku sayang untuk selama-lamanya. Gak mungkin semudah itu Kin buat ngelupain kamu. Kayaknya hampir gak mungkin untuk aku jatuh cinta sama orang lain selain kamu. Tiba-tiba aja ada kupu-kupu pas Gibran lagi curhat sama Kinan. Aduh, Miss Magic jadi sedih sama terharu kan. Di lain sisi, Naura dan Rasya masih berlatih untuk lomba. Pas Rasya menolong Naura yang mau jatuh, mereka kesetrum lagi kan Magic Fivers. Naura mengingatkan Rasya, tapi Rasya malah memilih untuk meninggalkan kekuatannya demi Naura. Rasya benar-benar nekat untuk megang tangan Naura kan Magic Fivers. Sampai-sampai mereka kesetrum lagi kan. Aku mendingan lepasin semua kekuatan aku daripada aku lepasin kamu. Lepasin nggak? No. Setelah aku pikir-pikir ini lebih baik. Aku mendingan sama kamu daripada pakai kekuatan kayak gini. Lepas! Udah, cukup kan udah nggak bisa. Tiba-tiba aja ada buku sakti. Naura nggak mau untuk melanggar. Dia nggak mau kalau nanti anggota Magic 5 akan jadi korbannya. Ya mau nggak mau, mereka harus menahan perasaannya. Irsyad yang baru aja pulang langsung duduk lemas di teras sama Gibran. Irsyad bilang kalau misalnya dia putus sama Pipit. Gibran gercep banget langsung duduk di depan Irsyad kan. Gibran jadi curiga, kenapa tiba-tiba Pipit ngebela kakeknya banget ya? Kok putus sama Pipit? Putus? Berarti doa gue terkabul dong. Alhamdulillah. Lu bukannya kasihan sama saudara sendiri ya? Kok lagi putus loh? Lagian kenapa sih bisa putus? Gara-gara gue sering banget curiga soal kakeknya Pipit. Makanya Pipit marah sama gue. Padahal dulu Pipit suka memberikan informasi tentang Mbah Gono. Si Irsyad malah curiga kalau misalnya Pipit punya pacar baru. Aduh Irsyad, ya kali. Anggi dan Hadi ingin banget mengecek kondisinya dengan peralatan yang lebih canggih. Tapi sayang banget, mereka harus menabung biar bisa berobat ke Jakarta. Jadi Hadi minta adik bayi untuk sabar biar Hadi bisa mengumpulkan uang dulu. Hadi dan Anggi nggak tahu aja kalau misalnya Hadara mendengarkannya. Hadara jadi langsung kasih tahu ke anggota Magic 5. Apalagi karena janin Anggi yang gak berkembang, anggota Magic 5 merencanakan untuk membantu Hadi dan Anggi. Sedangkan Praja, lagi-lagi dia mimpi buruk Magic Fivers. Praja mimpi kalau dirinya keluar dari tubuhnya, dan tiba-tiba ada foto Alina yang terjatuh. Praja jadi teriak-teriakan, sampai-sampai Praja ngigau. Nah kan, Praja ketakutan sama Alina. Sari jadi kebangun kan karena Praja yang teriak. Praja bilang kalau dia ngerasa bersalah karena gak bisa jagain Alina. Aduh, bohong mulu ya Praja Magic Fivers. Sari jadi kepikiran kan soal omongan Al dan Adara tadi. Apalagi Praja bilang ampun Alina, biarin aja sih Praja. Sekarang Praja sampai takut kan untuk tidur. Ternyata Sari pergi ke kamar Alina. Sari meminta Alina untuk kasih Sari petunjuk soal Praja menumbalkan Alina. Sari jadi nangis kan Magic Fivers. Dia gak terima dan gak akan maafin Praja kalau itu semua benar. Sari gak nyangka masa anak kandungnya sendiri dijadikan tumbal. Fix banget Magic Fivers. Sari nggak akan maafin Praja. Galih tiba-tiba masuk untuk menenangkan Sari. Sari bilang kalau misalnya dia curiga kalau Praja menumbalkan Alina. Galih bilang kalau Sari nggak usah cari tahu soal kematian Alina. Sari benar-benar kehilangan Alina sampai dia mau tidur di kamar Alina. Untung ada Galih yang melarang. Di lain sisi, Rasya sedang melatih jurusnya. Tiba-tiba aja ada bayangan hitam yang Rasya lihat. Katanya, kalau Rasya tangan kanan, bayangan hitam itu adalah tangan kiri. Ternyata itu cuma mimpinya Rasya aja Magic Fivers. Rasya jadi terbangun kan dan kepikiran. Pas banget buku saktinya terlempar. Seakan-akan buku saktinya itu menjelaskan mimpi Rasya. Wah pasti deh buku saktinya selalu kasih petunjuk setiap apa yang Rasya lakukan.
Gibran udah menyiapkan mobil sewa ke Jakarta untuk Hadi dan Anggi. Rasya penasaran kenapa Gibran membawa bambu hiasnya. Katanya Gibran gak bisa jauh-jauh dari bambu hias yang ngingetin dia soal Kinan. Di lain sisi, ada Gina yang masih diperiksa sama dokter. Gina sudah dinyatakan gak kenapa-napa Magic Fivers. Gina harus melatih fisiknya untuk menyiapkan dirinya setelah operasi. Gibran yang mau beli minum, dia malah duduk di taman dulu sambil pegang-pegang bambu hiasnya. Tiba-tiba aja ada kaki yang jatuh. Gibran langsung menolong kakinya sampai-sampai bambu hiasnya tuh terlempar. Kemudian gak lama setelah itu ada Gina yang mau fisioterapi malah melihat bambu hias yang dia buat sendiri. Ternyata itu pot bambu hias yang dicari Gina selama ini. Akhirnya dibawa lagi deh sama Gina. Tapi Gibran sedih karena dia harus kehilangan bambu hias itu. Loh, Kinan mana? Kok hilang? Ya, apa jangan-jangan ada yang ngambil ya? Anggi dan Hadi yang sudah diperiksa sama dokter, mereka senang banget karena hasilnya bagus Magic Fivers. Anggi dan Hadi langsung menemukan Gibran yang lagi sedih karena pot bambu hiasnya itu hilang. Untung ada Anggi dan Hadi yang menguatkan Gibran. Hadara mau mencari petunjuk tentang Alina yang menjadi tumbalnya. Hadara diam-diam masuk ke rumahnya dan Irsyad memantau dari depan. Hadara jadi tahu kalau Praja mau ke rumah Mbah Gono. Irsyad dan Hadara langsung mengikuti Praja yang mau ke rumah Mbah Gono. Pipit lagi-lagi digangguin nih sama Asep. Apalagi gara-gara Pipit yang sendiri. Irsyad yang lihat dari atas. Sampai-sampai Hadara ditinggal duluan kan sama Irsyad. Irsyad tanya ke Pipit, kalau apa iya mereka putus karena Asep? Pipit bilang iya dan langsung pergi. Ternyata ini alasan kamu memutusin aku. Iya. Seriusan, Pit? Si Pipitnya udah berpaling. Bye. Gitu sono. Praja juga menceritakan ke Mbah Gono kalau misalkan beberapa hari belakangan ini dia memimpikan Alina yang terus-terusan. Mbah Gono bilang jangan-jangan arwah Alina jadi arwah penasaran. Nah kan Praja ada-ada aja sih. Praja minta Mbah Gono menyelesaikannya dan mencari tahu gimana caranya. Mbah Gono langsung meminta petunjuk. Menurut petunjuknya, biar Praja bisa tidur dengan tenang, dia harus menyimpan sehelai rambut Alina. Astaga, masa Praja harus membuka makam Alina lagi? Seram banget deh Magic Fivers. Atau ada cara lain? Lagi-lagi, geng The Hebring buat ulah. Mereka mau mengusilkan Rasya dan Naura menggunakan bubuk gatal. Pas mereka lemparin bubuknya, ternyata bubuknya malah kena Galih yang penasaran The Hebrings lagi ngapain. Sampai-sampai Galih kecelakaan tertabrak dengan mobil Magic Fivers. Tuh kan malah Galih yang kena. Itu tuh pada ngapain anak-anak? Gatal. Yah, ketabrak. Ini anak orang. Woi, Galih! Galih! Aduh. Kita orang meleng wae apa motor. Kumaha ieu? Galih! Gal, bangun Gal! Galih, kumaha aduh. Gal, bangun Gal. Gal, Wah, kumaha ieu? Astagfirullahaladzim. Bawa ke rumah sakit aja deh, Gal, bangun Gal! Gal, bangun Gal! Telepon tante sayang. Untung Rasya dan Naura mau membantu dan mengabari Sari. Sari langsung mencari Praja untuk mengajak ke rumah sakit. Sari menghampiri Praja yang lagi cari keberadaan sisir Alina. Tapi ternyata barang-barang Alina udah gak ada Magic Fivers. Pas banget Sari langsung menghampiri Praja yang di kamar Alina. Praja langsung minta untuk dibawa ke rumah sakit karena Galih yang kecelakaan. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Galih kehilangan banyak darah. Dan Galih harus mendapatkan donor darah. Sari takut kalau Praja tahu tentang Galih yang bukan anak kandungnya. Tapi Praja ngotot untuk mendonorkan darahnya. Naura juga jadi tahu kan setelah dia mendengar isi pikiran Sari. Benar aja kan hasil darah Galih gak cocok sama Praja ataupun Sari. Praja gak terima sama Galih yang berbeda golongan darahnya. Sari jadi ketakutan kalau Praja akan tahu soal Galih.
Raja tanya ke Sari soal anak Gali, anak kandungnya atau bukan. Akhirnya Sari mau gak mau jujur soal Gali. Raja bener-bener marah Magic Fivers. Dia sampai gak mau mengurus Gali dan dia langsung mau pergi. Sari juga dipaksa untuk pulang karena Raja gak peduli sama Gali. Padahal Sari udah memohon untuk menjaga Gali. Raja gak mau peduli sama Gali, apalagi karena Gali bukan darah dagingnya. Nah kan, ternyata geng The Hebrings denger. Mereka kaget banget kalau Gali ternyata bukan anak Raja. Naura memohon biar Raja mau menunggu Gali. Nah kan, cuma Raja dan Sari yang Gali kenal. Tapi tetap Raja gak mau tahu karena dia udah dibohongin. Bahkan dokter pun udah minta tolong Raja. Tapi tetap aja Raja gak mau tahu. Raja juga langsung dibawa pulang. Sari pun juga dipaksa deh mau gak mau untuk pulang. Adara, Irsyad, Al, dan Gibran mendapatkan kabar kalau misalnya Gali membutuhkan darah golongan O. Tapi sayang banget ternyata mereka gak ada yang golongan darahnya itu. Mereka tetap menolong untuk mencarikan darah yang pas sama Gali. Gibran mencoba cari stok golongan darah O di rumah sakit. Tiba-tiba aja menemukan bambu hias yang tadi hilang. Dia jadi kesenangan kan? Tapi ternyata Gina mencari bambu hias yang dia taruh tadi. Gina jadi menemukan Gibran yang lagi memegang bambu hiasnya. Gibran malah gak denger kan? Sampai-sampai Gina ngelempar sepatunya. Bukannya kepanggil, sepatunya malah nyangkut kan? Geng The Hebrings ngintipin Naura dan Rasya yang udah dapetin darahnya. The Hebrings berniat untuk merebut darahnya. The Hebrings gak terima kalau Rasya dan Naura menolong Gali. Asep sama Naura jadi rebutan darahnya kan. Sampai-sampai darahnya jatuh dan pecah. Bener-bener deh, mana gak ada stok golongan darah yang sama lagi. Lah sini. Asep. Biarin dah. Apa sih? Lu gimana sih? Lu mau gak sih temen lu hidup? Lu tahu kan temen lu kurang darah? Ini kalau kayak gini gimana? The Hebrings yang ditinggal Naura dan Rasya malah ketemu Pipit. Ternyata Pipit mau mendonorkan darahnya untuk Gali. Ini mah modusnya Asep aja biar Pipit pergi sama Asep. Padahal Pipit udah mau untuk naik ojek aja. Tapi kata Asep, ini soal nyawa, jadi mereka harus buru-buru ke rumah sakit. Irsyad dan Adara juga berhasil mendapatkan darahnya. Tiba-tiba aja ketemu Al yang mau ke rumah sakit juga. Mereka menuju rumah sakit menggunakan sarung terbang. Tapi gara-gara cuma ada 2 sarung terbang, jadinya deh Al sama Adara harus berdua. Deh gemesnya ya Magic Fivers. Miss Magic gemes deh sama mereka. Yaudah yuk sama gue aja. Cie gendong. Sorry ya, udah, maaf. Jangan di situ dong, tangannya di dalam, nanti nggak bisa terbang. Oh iya, maaf. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Raja dan Sari udah sampai rumah. Sari masih memohon untuk menemani Gali di rumah sakit. Sari nggak mau kehilangan anak untuk kedua kalinya. Dan Raja nggak terima kalau Gali bukan anak kandungnya. Sari yang mau mendampingi Gali malah diancam Raja. Kalau Sari pergi, Sari nggak boleh balik lagi dan nggak boleh bertemu Wira. Duh, hello Praja. Padahal kamu yang selalu membangga-banggakan Gali loh. Untung aja ada Wira yang bingung karena Sari nangis. Jadinya deh Sari nggak jadi pergi dan langsung bersama Wira ke kamarnya. Raja benar-benar nggak terima kalau Gali bukan anak kandungnya. Dan dia kesel telah membiayai anak orang. Sedangkan anaknya aja nggak tahu di mana. Praja, menurut Miss Magic, harusnya kamu cepat-cepat bertaubat. Ini kan karena kelakuan kamu juga, makanya ada orang yang dendam sama kamu. Nah, buat Magic Fivers, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic.